It's good to learn from your mistakes. It's better to learn from other people's mistakes. Keren banget kan quotes saya? Bukan quotes saya, itu merupakan quotes dari Warren Buffett, seorang investor terkenal di dunia. Beliau mengatakan, hal baik mempelajari kesalahan yang telah kita lakukan. Hal lebih baik mempelajari kesalahan yang telah orang lain lakukan. Nah, jadi di video kali ini saya akan sharing seputar kesalahan-kesalahan saya dalam dunia investasi. Harapannya setelah teman-teman nonton video ini sampai akhir, teman-teman nggak perlu mengulangi kesalahan saya lagi. Kita nggak perlu jatuh ke lubang yang sama. Kan sempit, bisa nggak geser dikit ke lubang yang sana? Enggak. Jadi teman-teman nggak perlu mengulangi kesalahan saya lagi, dan harapannya kita bersama dapat menumbuhkan investasi kita secara maksimal. Sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingatkan terlebih dahulu, mungkin di video ini akan ada beberapa nama saham yang saya sebutkan. Tapi ingatlah, itu bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya teman-teman. Tetap melakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Oke, jadi kita langsung saja mempelajari kesalahan yang telah saya lakukan. Ya, jadi untuk kesalahan pertama rupanya sudah diingatin oleh si Om Warren Buffett. Ya, jadi saya pinjam lagi dua quotes dari Om Warren Buffett mengenai kesalahan pertama yang telah saya lakukan. Quotes yang pertama, risk comes from not knowing what you are doing. Ya, resiko datang dari kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, never invest in a business you cannot understand. Jangan pernah investasi ke bisnis yang tidak kita mengerti. Dari kedua quotes dari Om Warren Buffett ini, kesalahan pertama itu adalah tidak memahami atau mempelajari investasi. Seringkali kita investasi, ngaku aja, yang ngaku coba tulis di komentar dan like, bener nggak? Nah, investasi itu awalnya ngikut-ngikut orang, benar nggak? Nah, itu kesalahan yang saya lakukan ya. Kalau benar, teman-teman coba like video ini. Karena lihat, wah asik invest ini cuan, 1 bulan 10%, ngikut. Padahal kita nggak tahu investasi apa sih yang dilakukan, cuman tahu mau cuan-cuannya aja. Benar nggak? Buntut-buntut investasi bodoh. Benar kan? Lanjut lagi, wah saham ABCD ini profit, laba bersihnya naik banyak, mantep sekali. Beli, disuruh beli. Ikut beli. Buntut-buntutnya rugi, karena nggak dipelajari dengan seksama itu perusahaan kenapa bisa untung gede, apa yang dia lakukan, dia ngejual apa sih, apakah benar dari bisnisnya, apakah itu omset dari penjualannya, atau dia menjual aset dan sebagainya sehingga mendapatkan profit yang begitu gede. Dan kita harus menguliknya lebih dalam. Buntut-buntut ya, rugi lagi, loss lagi. Benar teman-teman, jadi sebelum memulai investasi sebaiknya kita lakukan analisa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan kita harus mengetahui apa sih yang kita investasikan. Apakah kita investasikan saham pada suatu perusahaan, perusahaannya bergerak di bidang apa, bagaimana bisnis modelnya. Jangan perusahaan yang tanda tanya besar yang kantornya aja nggak ada kita investasikan, teman-teman ya. Jadi sebaiknya investasi itu dimulai kita analisa terlebih dahulu. Sayang toh dana kita, uang kita gede-gede, investasi ya buntut-buntutnya jadi rugi. Nggak mau itu terjadi kan? Yaps, jadi kesalahan besar pertama adalah tidak memahami atau mempelajari investasi. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, kesalahan yang kedua sebenarnya ini merupakan akar dari kesalahan pertama. Karena kesalahan pertama itu adalah pokoknya, intinya itu. Sehingga dia bisa bercabang-cabang menimbulkan kesalahan-kesalahan lainnya. Karena ya tadi kita nggak memahami dan mempelajari investasi tersebut. Kesalahan kedua adalah kurang bersabar dan terlalu tergesa-gesa. Seperti yang telah disebutkan di awal video ya teman-teman ya. Teman-teman tahu ketika ditawari, mau investasi ini nggak? Ini loh returnnya loh. Nanti setelah 10 tahun, lu punya modal tumbuh 10 kali lipat. Nggak dipelajari kan? Senang kan? Terburu-buru kan? Suka kan lihat cuan segede itu kan?
langsung kita hajar, kita investasikan tanpa kita analisa terlebih dahulu. Inilah yang dikatakan tergesa-gesa. Bahkan bodoh amat, semua duit kita hantam, kita hajar investasi ke instrumen investasi yang mungkin masih tanda tanya besar. Itu barang duit kita investnya tuh kemana? Sehingga di kesalahan kedua ini, bukan ya, itu kalau lagu kesalahan pertama ya kayaknya ya. Oke, jadi kita lanjut. Di kesalahan kedua ini sepatutnya kita mempunyai mindset ya teman-teman ya. Tidak perlu terburu-buru, harus lebih bersabar. Ini namanya investasi. Nanam toge aja dari kacang hijau, lu lempar ke kapas, itu nggak bisa 5 menit kemudian jadi toge. Benar nggak? Kita butuh waktu. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, langsung semua dana hajar investasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, market itu turun dan naik. Salah. Naik dan turun dan naik, itu baru benar. Jadi nggak perlu terlalu tergesa-gesa, terburu-buru ketika dengar, wah saham ini bagus, langsung nombok aja semua dana. Oh saham ini lagi trending, langsung saja hajar, sikat, tanpa menganalisa dan secara tergesa-gesa dan terburu-buru. Ada kalanya kita mempunyai mindset, investasi itu tujuannya jangka panjang, untuk menumbuhkan nilai yang telah kita investasikan. Misalnya kita pelan-pelan secara rutin melakukan investasi, ya awal mula misalnya 100.000 berlipat jadi 200.000, dan tujuan kita adalah awal investasi yang kita lakukan, nilai ini itu tumbuh seiring berjalannya waktu ya. Di contoh setelah 10 tahun, dana yang kita keluarkan untuk investasi misalnya adalah 100 juta, harapannya pas waktu ke 10 tahun itu, dana itu udah nggak 100 juta lagi, mungkin sudah 150 juta apabila kita jual. Padahal secara rutin selama 10 tahun kita mengumpulkan atau hanya menginvestasikan 100 juta. Namun return yang diberikan sampai 150 juta atau 50%. Kurang lebih gambarannya adalah mindsetnya seperti itu untuk investasi. Jadi, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa lagi ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk kesalahan yang ketiga, biasanya ini terjadi kalau kita over PD. Karena pertama kali cuan biasa meningkatkan kepercayaan diri. Seolah-olah saya terlahir sebagai investor handal. Saya investasi gak pernah gagal. Dan akhirnya kita menghajar suatu instrumen investasi secara gede-gede. Yang buntutnya malahan boncos, yaitu adalah kesalahan ketiga, tidak melakukan diversifikasi ya teman-teman ya. Dari pengalaman saya investasi selama beberapa tahun ini, yang dapat saya petik bukanlah mangga, tapi adalah suatu pelajaran yang berharga bahwa setiap sektor mempunyai cycle-nya tersendiri ya teman-teman ya. Jadi mungkin saja di kala ini, di periode ini, mungkin ya, ini kan contoh ya teman-teman ya, sektor perbankan lagi naik-naiknya, lagi kuat-kuatnya. Mungkin di periode atau di cycle berikutnya, bisa aja yang bergerak di bidang food and beverage yang naik. Bisa aja yang di sektor berikutnya, di cycle berikutnya adalah yang di bidang kesehatan. Kemudian di cycle berikutnya adalah teknologi. Jadi nggak sembarang kita hajar ke satu tempat saja. Alangkah baiknya kita melakukan diversifikasi pada beberapa sektor. Kenapa? Harapannya apabila dalam jangka waktu yang panjang ada sektor yang turun, kita masih dapat dibantu di cover dengan sektor yang naik juga. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan dengan secara percaya diri, saya yakin saham ini dalam 10 tahun ke depan akan membawa saya menuju kekayaan, bebas finansial. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kesalahan ketiga, kita sama-sama mempelajari bahwa lebih baik melakukan diversifikasi. Lagi-lagi meminjam quotes dari Warren Buffett, yaitu adalah jangan pernah taruh semua telurmu di keranjang yang sama. Telur. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi setelah kita mempelajari beberapa kesalahan dalam investasi, apakah kita, ya sudahlah kan sudah salah, saya minta maaf saja? Nggak seperti itu. Jadi kalau sudah kita mempelajari kesalahan yang saya lakukan, marilah bersama kita
kita untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan tersebut, pertama tips yang dapat kita lakukan adalah buatlah rencana dulu ya teman-teman ya. Kita harus tahu dulu investasi ini. Contoh nih, kita lihat, oh saya akan investasi ini, jangka waktunya adalah sekian. Tujuan saya melakukan investasi ini adalah ini. Jadi kita melakukan dulu kerangka, rencana, dan aksinya. Sehingga investasi kita itu, kita akan mempelajarinya tentu kan, karena jangka waktunya panjang. Nggak terlalu terburu-buru karena sudah direncanakan juga. Dan tentunya pastinya kita akan diversifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, masuk tips kedua, lakukanlah analisa ya teman-teman ya. Kita harus menganalisa seperti yang di poin kesalahan pertama yang paling gede itu loh. Ya, kita harus melakukan analisa sebelum melakukan investasi. Nih, saya kasih contohnya. Nah, saya munculin layar GoTrade Indonesia saya di sini ya. Ini saya kasih contoh ya. Nih, ini baru kita bahas. Benar kan, market Dow Jones ini sedang minus 0,39% ya. Ini sedang live marketnya, karena memang ini udah malam. Dari sini kita ketahui ya, market kan seperti yang tadi telah dibilang, kita nggak ada, siapapun bisa ngeprediksi dengan tepat 100% market bakal lari kemana. Oleh karena itu, kita masuk ke tips yang kedua, melakukan riset sebanyak mungkin. Nah, di GoTrade Indonesia ini, di update yang paling baru, ya teman-teman ya, saya contohkan di saham Apple yang saya miliki. Oh, mau update portofolio saya? Boleh, silakan kita lihat. Ini portofolio saya, market sedang tidak baik-baik saja, kemarin plus, sekarang si Apple saja yang plus, sisanya minus. Teman-teman boleh cek di video sebelumnya. Oke, lanjut lagi di tips kedua, melakukan riset sebanyak mungkin. Nah, jadi di GoTrade Indonesia ini, dia sudah menyediakan riset yang sederhana yang merupakan bisa dijadikan jembatan awal kita dalam memilih saham ya teman-teman ya. Contohnya ini di saham Apple nih. Jadi dia ada kasih tahu kita market cap-nya, price earning ratio-nya, dividend yield-nya. Di bawah nih, di agak bawah nih. Nah, nih ada yang namanya kata para ahli ya teman-teman ya. Rating 16 analis dari Wall Street itu mengatakan 81,3% itu menyuruh buy saham Apple. Hold-nya adalah tahan ya, 18,8%. Target price-nya adalah 181,31 dan estimasi return-nya itu adalah berkisar 15%-an di waktu sekarang. Bayangin teman-teman, ini merupakan analisa awal ya teman-teman ya, yang sudah disediakan GoTrade Indonesia secara simple untuk mudah kita pelajari. Ya, di sini juga ada earning per share yang sudah ditampilkan GoTrade Indonesia dari ekspektasi pasar dan laporan keuangannya yang realnya. Yang buletan yang agak pudar itu ekspektasi pasar, dan yang agak hijau lebih tebal itu adalah real dari laporan keuangannya. Ini ada historinya. Jadi sehingga teman-teman dilihat dari sini aja udah tahu bahwa si saham Apple ini selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun teman-teman, itu selalu membuat keuntungan per sahamnya, earning per share-nya itu di atas ekspektasi pasar. This is a positive point, benar kan teman-teman? Dia memberikan keuntungan, artinya di luar dugaan. Ini yang menyebabkan wah banget kan seperti itu. Ini juga bisa dijadikan pertimbangan teman-teman dalam memilih saham. Kemudian di bawahnya juga disuguhkan berita-berita yang dapat kita baca untuk saham yang kita pilih seperti ini. Nah, setelah 2 tips tadi, sepertinya saya harus menyampaikan tips yang terpenting dalam dunia investasi. Kita sudah mempelajari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan saya sudah minta maaf. Kemudian kita masuk tips yang menurut saya terpenting, yaitu adalah jangan takut untuk memulai investasi ya teman-teman ya. Karena seperti contoh GoTrade Indonesia ini sudah sangat memudahkan kita ya di aplikasi ya. Dia juga memberikan riset-riset sederhana yang dapat kita langsung lihat. Kemudian untuk mempelajari investasi, GoTrade Indonesia itu hanya mulai 15.000 saja. Ya, itu hanya setara 1 bungkus nasi goreng pakai telur dadar. Benar gak? Itu pun di amang-amang yang ketuk-ketuk piring kayak gitu. Kalau di restoran kagak dapet. Di GoTrade Indonesia sudah dapat beli saham di market US. Ya teman-teman ya. Sambil kita mempelajari, sambil kita melakukan analisa dan riset, kedepannya saya harap semua teman-teman yang berani memulai investasi kedepannya juga akan mendapatkan profit yang diinginkan ataupun tujuan investasinya tercapai. Seperti itu teman-teman.
Ya, jadi bagi teman-teman yang sama-sama sudah mempelajari kesalahan yang saya lakukan, dan bagi teman-teman yang ingin sharing kesalahan yang mungkin saya belum lakukan dan teman-teman sudah lakukan, boleh sharing di kolom komentar sehingga kita sama-sama sharing kesalahan agar tidak mengulanginya ke depannya lagi. Harapannya agar investasi kita dapat sampai di tujuan yang kita inginkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah Hyung, akhirnya saya putuskan saya sudah mau mulai investasi. Bagaimana Hyung caranya? Download saja aplikasi GoTrade Indonesia, udah ada di Play Store maupun App Store, dan jangan lupa masukin invite tokennya biar dapat bonus $2 yang langsung bisa digunakan untuk beli saham. Oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun request, juga jangan malu dan sungkan untuk drop komen di bawah. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,